Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Man Satu Pawato. Alhamdulillah, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Kami berharap juga seluruh dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Ustadz Wahid yang sangat dalam hal kajian ilmunya luar biasa. Saya ingin bertanya-tanya ke beliau tentang itu. Oke, olehnya itu saya langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Basri sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Saya lihat ini Ustaz, banyak sekali modul ini. Modul apa saja yang dibawa Ustaz? Oke, intinya yang kami bawa ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, karena tentunya ketika berbicara tentang sesuatu, kita tidak boleh kemudian berbicara berdasarkan isi hati, isi kepala kita. Oh iya. Ya, tapi yang kita sampaikan adalah apa yang dahulunya telah disampaikan oleh para ulama seperti itu. Terus kalau misalnya apa yang kita ucapkan, apa yang kita ketahui, tapi ternyata cuma diucapkan saja, tapi tidak ada dasar hukumnya, bagaimana itu? Makanya ada solusi. Kalau kita membaca buku-buku para ulama, Pak Basri, ada satu buku yang pernah kami baca, Al-Qawaid Al-Usuliyah Wal Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Bil Muslim Ghairil Mujtahid. Buku ini ditujukan kepada orang Muslim yang bukan mujtahid seperti saya, ya, dan mungkin mayoritas kita hari ini, ya seperti itu. Dalam buku tersebut disampaikan bahwa solusi untuk orang awam adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya, ya kalau memang kamu tidak tahu. Sehingga lebih mudah bagi kita kemudian menyampaikan apa yang dulu pernah disampaikan oleh para ulama daripada kemudian memikirkan apa jawaban tentang suatu dan kita menyimpulkan satu jawaban dari pengetahuan kita yang sebenarnya itu pengetahuan yang bisa saja pengetahuan yang sempit. Begitu ya, seperti itu Pak Basri. Kalau misalnya gini nih Ustaz, beredar, kita pernah lihat ini, ketika ada pertanyaan yang kita ingin ajukan, tapi ternyata di sekitar kita tidak tahu siapa yang wajib, siapa yang bisa ditanyai, karena kita juga masih ragu terhadap jawaban itu. Kira-kira bagaimana itu Ustaz ya? Baik, kita ini sudah hidup di zaman keterbukaan. Ya, sekarang ini ada YouTube, ada media sosial yang lain yang bisa jadi sarana bagi kita untuk kemudian belajar ilmu agama. Saya harus sampaikan bahwa ketika saya belajar itu, ya sebagiannya saya belajar secara langsung kepada guru, kemudian sebagiannya saya pelajari melalui program-program online seperti itu. Dan kalau kita mau bertanya, hari ini ada banyak channel-channel Telegram itu yang siap untuk ditanyai dan itu dibimbing oleh ustadz-ustadz yang berkompeten seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi mudah bagi kita untuk mencari informasi, solusi. Banyak solusi yang ditawarkan sekarang melalui betul, ini. Pak Basri. Nah, hari ini Ustadz, kita akan membahas sedikit tentang spesial Ramadan, apa amalan Ramadan, karena ini berkaitan dengan Ramadan ini. Betul. Nah, saya mau Ustadz, saya mau mengetahui apa sebenarnya amalan-amalan yang perlu dilakukan di dalam bulan suci Ramadan ini. Saya sempat baca satu buku Pak Basri, dan ini bukunya ada di depan kita, saya bawa, ya, Al-Aham fi Fiqhi Thalibil Ilmi. Disampaikan di sini bahwa Ramadan itu diambil dari kata romdo. Romdo itu artinya syiddatul har. Ya, maksudnya panas yang sangat. Panas, ya. Alasan penamaan Ramadan ini karena memang ketika orang Arab mau menamai bulan tersebut, ya, ini mau namai bulan apa gitu kan. Ketika mereka mau menamai ini bulan, itu bertepatan dengan cuaca yang sangat panas. Maka kemudian bulan ini mereka namai dengan Ramadan. Kemudian juga dikatakan dalam buku ini bahwa alasan penamaan Ramadan yang lain adalah karena di bulan tersebut yarmidudz dzunub. Artinya bulan tersebut dibuat spesial oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapuskan dosa-dosa. Untuk menghapuskan dosa-dosa. Dan kalau kita mau bertanya amalan, ya, itu sebagian besar amalan yang ada, dan secara khusus amalan-amalan di bulan suci Ramadan itu diantara tujuannya adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita kembali melihat di hadis itu disampaikan, man shoma ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan dan dia berpuasa itu karena beriman ya dan berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kemudian lanjutannya juga man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih karena iman dan karena berharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lanjutan dari hadis ini pula, man qama lailatul qadri, siapa yang kemudian melaksanakan qiyam Ramadan pada malam Lailatul Qadar, pada malam Qadar ya, imanan wa ihtisaban, karena iman dan karena berharap pahala dari Allah, maka dijamin juga ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah ini Ustaz, kalau masalah diampuni dosa-dosa ini, kita kan tidak tahu dosa yang kita banyak yang kita lakukan ini nih. Betul. Kemudian ternyata di bulan Ramadan ini kita dapat. Tapi masalahnya puasa yang kita lakukan, amalan-amalan yang kita lakukan, kita tidak tahu itu apa diterima atau tidak, atau bahkan tidak diampuni dosa kita. Gimana itu, Ustaz? Makanya syaratnya tadi, amalan itu disampaikan imanan wahtisaban. Ya, karena keimanan atau amalan kita ini dilandasi dengan keimanan. Kemudian berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mempersembahkan ibadah kita ini di bulan Ramadan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian di Ramadan misalnya kita melaksanakan qiyam Ramadan, kita perbaiki salat tarawih kita misalnya dengan bacaan yang panjang, dengan berdiri yang lama, tapi kemudian ketika melakukan itu yang kita harapkan adalah pujian manusia, maka justru itu sebagai tanda bahwa amalan yang kita lakukan itu bukan menjadi sarana penghapusan dosa. Tapi kalau kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan itu menjadi sarana bagi kita untuk menghapuskan dosa. Tapi bukan urusan kita mengecek apakah sudah diterima atau sudah diampuni dosa-dosa kita. Tugas kita adalah berupaya untuk merayu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Nah, ini Ustaz. Iya. Kalau masalah meminta, kita mengharap ridhonya Allah. Iya. Kira-kira ada tidak waktu-waktu yang paling mustajab itu? Karena kan ada waktu-waktu mustajab itu, Ustaz, untuk dikabulkannya doa. Betul. Saya ini orang awam, boleh tidak bagaimana memanfaatkan momentum waktu-waktu mustajab yang dikabulkan doa itu? Baik, waktu-waktu mustajab untuk berdoa, Pak Basri, untuk bulan Ramadan secara khusus itu semua waktunya adalah waktu yang insya Allah mustajab untuk kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa waktu yang memang katakanlah lebih mustajab seperti itu. Di antaranya adalah di sepertiga malam, di saat kita qiyamul lail, di saat Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bangun di waktu malam, maka gunakan waktu malam kita itu untuk merengek, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak Basri, kalau memang kesulitan kita mencari doa atau kesulitan kita dikarenakan doa kita yang begitu banyak, kita ingin meminta A, minta B, minta C, bahkan sampai Z misalnya, kesulitan kita tidak kuat mengangkat tangan terlalu lama misalnya, dan terlalu banyak permohonan kita, maka kita berusaha untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berusaha untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pasti kalau Allah sudah ampuni kita, hajat-hajat kita itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami pernah baca ketika ada yang datang kepada Ibnu Abbas, beliau ini adalah sahabat Nabi yang juga sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang mengeluhkan, wahai Ibnu Abbas, saya ini urusan kehidupan, urusan rezeki ini sulit. Maka beliau katakan, mohon ampunlah, istighfarlah. Ya. Ketika ada lagi yang datang, saya belum punya anak, diminta bagaimana solusinya, beliau katakan, mohon ampun, beristighfar. Ya. Karena memang di surah Nuh itu disebutkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Jadi intinya dengan beristighfar maka berbagai hajat kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tercapai. Nah, kalau misalnya doa, boleh tidak Ustaz? Minta doa banyak uang, minta doa banyak uang atau dipertemukan jodoh yang masih jomblo, kira-kira boleh tidak itu? Doa selama doa itu bukan doa keburukan, maka
hukumnya boleh. Boleh. Yang penting doanya tidak berisi permusuhan. Ya Allah, matikan dia. Oh, begitu. Nah, kalau kita berdoa seperti ini, maka ini doa yang tidak boleh. Tidak boleh. Tapi selama doa kita baik, kebaikan, ya, maka ini boleh. Misalnya, ya Allah, saya minta banyak uang. Tidak masalah. Yang penting jangan diniatkan uang yang diminta ini untuk bermaksiat kepada Allah. Ya Allah, saya minta uang, tapi sudah diniatkan bahwa uang yang diminta ini akan digunakan untuk misalnya berzina, naudzubillah min dzalik. Iya. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau kita seandainya, ya Allah, saya ingin banyak rezeki, banyak uang misalnya, banyak uang, dengan ini saya berharap bisa bersedekah, dengan ini saya berharap bisa membangun atau membantu kaum muslimin dimanapun berada, seperti itu. Maka kalau doanya seperti ini, insya Allah ini boleh. Begitu juga tadi Pak Baster yang boleh tidak meminta doa, ya Allah berikanlah saya jodoh yang ini. Boleh sebenarnya, karena tidak ada larangan. Tapi yang penting jodoh yang diminta ini bukan jodoh yang memang jelas, mohon maaf, jelas dia bukan Muslim. Iya. Ini lagi satu, Ustaz. Ada yang saya pernah dengar kutip bahwa meminta panjang umur itu tidak boleh. Iya. Nah, apakah memang itu tidak dibolehkan untuk meminta karena umur itu sudah ditentukan oleh Allah? Iya. Bukankah umur sudah ditentukan oleh Allah? Jodoh itu sudah ditentukan. Nah, bagaimana kalau meminta umur panjang, Ustaz? Meminta umur panjang sesuatu yang tidak terlarang. Intinya doa itu selama tidak bermuatan buruk, maka boleh. Ya. Apakah kemudian doa kita ini berarti menyelisihi takdir Allah bahwa umur kita hanya sekian? Tidak. Tidak. Sebagaimana kita tidak tahu rezeki yang kita dapatkan, tapi Allah sudah tahu. Apakah dengan misalnya kita tahu bahwa Allah sudah menetapkan rezeki bagi kita, ini menjadikan kita tidak perlu lagi meminta rezeki? Begitu. Kan tidak. Seperti itu. Kita tetap berusaha untuk meminta rezeki dari Allah. Kembali Ustaz, masalah amalia Ramadan ini. Tentu ini banyak perdebatan ini. Apalagi pemahaman kita Ustaz ini. Ada yang memahami bahwa masalah contoh niat saja Ustaz. Contoh niat saja Ustaz. Ada yang memahami bahwa niat itu dalam hati saja, tidak usah dilafalkan. Ada bahkan yang bilang tidak boleh, harus dilafalkan sebagai penanda itu. Sebagai penanda bahwa kita sudah melakukan itu. Nah, bagaimana tentang menyikapi dua perbedaan itu, Ustaz? Baik. Untuk masalah niat ini Pak Basri. Masalah niat, semua ulama sepakat niat itu mahalluhal qalbu. Tempatnya di hati. Yang diperselisihkan adalah masalah at-talaffuz bin niyah, melafalkan niat. Apakah itu boleh, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, apakah itu mutlak haram misalnya seperti itu. Maka harus diakui bahwa ada sebagian yang mengatakan itu bid'ah. Alasannya karena memang Nabi SAW tidak mencontohkan, apalagi dengan kalimat yang jelas, misalnya nawaitu shauma ghadin, an-adai, dan seterusnya. Itu tidak ada. Tapi madhab mayoritas negeri kita adalah madhab Syafi'i, dan sependek bacaan kami, dalam madhab Syafi'i, talafud bin niyah itu, melafalkan niat itu hukumnya mustahab, dianjurkan. Tujuannya dalam kitab Mukhtasar Ahkamis Siyam disebutkan, tujuannya liyusa'idal lisanul qalba. Itu tujuannya adalah agar lisan kita membantu hati kita. Karena biasanya kita tidak fokus begitu kan. Kadang baru ingat nanti pagi, saya tidak niat tadi malam gitu kan. Tapi kalau seandainya dibantu dengan melafalkan nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, maka itu akan mendorong hati kita untuk fokus. Seperti itu. Maka ini adalah persoalan yang lapang, yang luas, yang tentunya kita tidak boleh saling merendahkan hanya gara-gara perbedaan dalam memahami apakah melafalkan niat itu boleh atau tidak. Seperti itu. Ini adalah persoalan yang lapang. Seperti itu. Kemudian ini masalah niat Ustaz. Perbedaan itu boleh dikatakan bahwa mau dilafalkan atau mau di dalam hati itu dibenarkan semua. Nah, bagaimana kalau kira-kira Ustaz kita di siang hari tapi kita lupa untuk berniat, baru kita sadari bahwa ternyata tadi malam ini saya niat atau tidak. Bagaimana dengan puasa itu Ustaz itu? Berarti di situ dalam keadaan kita ragu kan Pak Basri? Kita ragu, wah saya ini berniat atau tidak. Maka posisi kita adalah kita tidak berniat di malam itu. Maka yang kita lakukan adalah
kita tetap imsak, kita tetap menahan diri kita sampai datang waktu maghrib. Ya, tujuannya lihormati syahri Ramadan, dalam rangka memuliakan bulan Ramadan. Akan tetapi puasa kita hari itu tetap karena kita tidak niat sejak malam, ya maka puasa kita hari itu tetap dianggap tidak sah. Tidak sah. Artinya harus diganti di luar bulan Ramadan, setelah bulan Ramadan. Karena memang ada hadis itu Pak Basri ya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan malam yubayyitus siyam minal lail fala siyamalah. Siapa yang tidak berniat untuk puasa Ramadan dari malam, maka puasanya hari itu tidak teranggap begitu. Dan batasan malam itu Pak Basri, itu dimulai sejak maghrib. Ba'da maghrib katakanlah seperti itu sampai sebelum masuk waktu subuh. Jadi kita berniat di waktu itu boleh. Makanya waktu saya pernah tinggal di kota ya, di kota itu ada salah satu masjid, saya pernah berbuka di situ. Kemudian ba'da maghrib itu setelah kita salam, langsung ada yang memandu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Ya, karena memang waktu itu adalah waktu yang sudah boleh kita gunakan untuk berniat sampai kemudian sebelum masuk waktu sholat subuh. Kira-kira seperti itu. Baik, itu masalah niat Ustadz. Baik. Banyak lagi yang persoalan-persoalan yang mungkin kita hadapi. Contohnya dalam hal sholat tarawih ini, ya, apalagi di bulan Ramadan ini Ustadz. Iya betul. Di bulan Ramadan ini banyak polemik yang mungkin muncul karena beberapa pemahaman di antara kita. Mayoritas Indonesia itu banyak pemahaman. Nah, ada yang sholat tarawihnya itu misalnya ada yang 4 rakaat, 4-4, 3, kemudian ada yang 2-2-2-1, kemudian bahkan ada yang saya pernah dengar itu Ustaz, ada yang sholat tarawih hampir sama dengan sholat Isya, sholat yang 4 rakaat. Bagaimana dengan itu pelaksanaan itu Ustaz ya? Baik, mengenai sholat tarawih ini kembali lagi harus diakui bahwa ini ada perbedaan pendapat antara para ulama. Ya, kalau kita membaca buku-buku sebagian ulama dari Saudi misalnya, kita akan dapati bahwa mereka mencukupkan dengan hadis-hadis bahwa Nabi SAW itu tidak pernah sholat atau beliau sholat di malam-malam Ramadan dan di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. 11 rakaat. Makanya ada yang melaksanakannya 11 rakaat, 8 tarawih kemudian 3 witir. Dan untuk sholatnya tetap berpijak ke sholatul laili masna. Sholat malam itu 2-2. Makanya ada yang 11 rakaat itu 2, kemudian witirnya 2-1. Seperti itu. Kemudian ada juga yang 8 rakaat ini 4-4-3. Ya, dan ternyata mereka juga punya landasan yang dipegang oleh organisasi mereka seperti itu. Tapi semua benar itu Ustaz. Iya, artinya ini bisa diterima. Dan ini adalah perbedaan yang memang membutuhkan keluasan hati kita, kelapangan dada kita untuk menerima perbedaan ini. Jangan jadikan perbedaan ini menjadi sarana untuk kemudian mengucilkan saudara muslim lain. Terus bagaimana tadi itu yang Ustaz, yang sholat tarawih itu yang hampir pelaksananya sama, sholat Isya di rakaat pertama dengan kedua itu dikeraskan suara, kemudian 3-4 itu seperti sholat Isya tidak didengarkan sama sekali. Bagaimana itu? Itu Allahu a'lam Pak Basri ya. Karena bacaan kami terbatas, jadi untuk yang ini belum kami dapatkan ada ulama yang menjelaskan tentang ini. Artinya bukan kami pastikan ini tidak ada, hanya berdasarkan sedikitnya bacaan kami, ya ini tidak ada yang menjelaskan atau belum ada yang kami dapati menjelaskan hal seperti ini. Tetap sholatnya dijaharkan semuanya, semuanya dikeraskan, tidak dibuat seperti sholat. Karena ini pengalaman saya Ustaz, pengalaman pribadi, waktu mengikuti suatu kegiatan, pelaksanaan sholat tarawih itu seperti itu pelaksanaannya. Jadi salah satu sikap kita adalah meninggalkan saja itu, daripada kita melanjutkan tapi ternyata keraguan-keraguan yang kita alami. Makanya ada satu kalimat ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukanmu menuju ke sesuatu yang kamu tidak ragu dengannya, seperti itu. Kalau memang kita ragu, ya jangan kita tinggal. Sebagaimana misalnya dengan tarawih ya dengan kecepatan tinggi misalnya. Itu. Kalau sebagian kita merasa itu berat bagi kita atau
dalam timbangan kita itu tidak sah. Tidak sah. Tentunya berdasarkan ilmu yang kita sudah pelajari. Iya. Maka silakan untuk jangan sholat di tempat tersebut. Iya Ustaz. Karena ada kan sekarang ini, nih di bulan puasa ini muncul semua ini Ustaz. Ada yang speednya seperti motor GP gitu. Iya. Ada yang pokoknya kencang. Sampai pelafal dalam Al-Fatihah itu tidak jelas, atau surah-surah apapun itu tidak jelas, sehingga makhrajat hurufnya pun juga tidak terlalu jelas itu. Betul. Nah, bagaimana terhadap pelaksanaan sholat seperti itu? Apakah dianggap sah itu tetap sholat, atau ada hukum yang lain untuk itu, Ustaz? Baik, Pak Basri, ada satu buku, judulnya Ad-Durratul Faddah, ya. Itu berisi fikih juga, dan mungkin ada di buku ini juga penjelasan tentang itu. Ya, kalau berdasarkan pengalaman saya sholat di sebagian tempat yang sholatnya itu agak cepat. Menurut yang saya sudah pelajari itu masih sah. Masih sah ya. Kenapa masih sah? Karena Al-Fatihahnya dapat, kemudian rukuknya masih sempat untuk tumakninah dengan apa namanya, masih sempat kita untuk tasbih meskipun hanya satu atau dua kali ya. Kemudian setelah itu kita masih boleh mengucapkan Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Kita masih bisa membaca at-tahiyatul barakatuh salat sampai di sholawat. Maka kalau seperti ini ya disahkan. Itu sah. Tapi maaf ini Ustaz. Ya. Karena apa namanya ya? Yang sepengetahuan saya itu bahwa Al-Fatihah itu adalah rukun wajib dalam sholat. Betul. Itu kan rukun wajib dalam sholat. Nah, sementara kalau Al-Fatihah itu harus betul-betul dilafalkan sesuai dengan apa namanya, makhrajul huruf dan sebagainya. Betul. Nah, bagaimana kalau dalam lafal itu sholat tarwih yang apa namanya, membacakan Al-Fatihah saja cepat sekali yang kita tidak tahu. Baik. Nah, bagaimana itu, Ustaz? Apakah dianggap sah itu sholat kita? Berdasarkan bacaan kami, Pak Basri, apabila sholat itu Al-Fatihahnya, atau misalnya imam yang mengimami kita, itu Al-Fatihahnya keliru, maka makmum yang lebih baik dalam membaca Al-Fatihah itu tidak sah apa namanya, sholatnya. Tidak sah sholatnya. Makanya sebisa mungkin kita mencari masjid yang imamnya baik, paling tidak dalam membaca Al-Fatihah. Paling tidak dalam Al-Fatihah. Karena tidak boleh orang yang bisa membaca dengan baik kemudian bermakmum di belakang imam yang ummi, imam yang bacaan Al-Fatihahnya tidak tepat. Terus kalau begitu Ustaz, bagaimana? Kita sebagai makmum nih, ternyata ada di samping saya orangnya yang bagus bacaannya, tetapi tidak dipilih jadi imam. Ada yang imam yang bacaannya memang, mohon maaf tanda kutip, itu tidak bagus, pelafalannya pun juga tidak bagus didengar. Nah, bagaimana dengan jamaah yang lain? Apakah yang menanggung dosa itu siapa? Imam atau? Persoalan menanggung dosa untuk hal ini, wallahu a'lam, saya belum tahu secara pasti, Pak Basri. Akan tapi seperti itu, kalau ada imam yang ada makmum yang lebih bagus bacaannya, maka tidak sah dia bermakmum di belakang imam yang ummi tadi. Tapi kalau seandainya di situ hanya sesama ummi, maksudnya sama-sama kita adalah orang yang tidak baik dalam membaca Al-Fatihah misalnya, maka insya Allah sholat kita tetap sah. Tapi sebisa mungkin orang yang diangkat jadi imam itu adalah orang yang baik bacaannya. Kalaupun dia tidak bisa baik dalam semua apa namanya, yang lain, surah-surah yang lain itu, paling tidak Al-Fatihahnya dia baik seperti itu. Begitu ya. Paling tidak Al-Fatihah. Iya. Nah, ini berkaitan dengan surat Ustaz, pembacaan surat itu. Saya pernah mendengarkan sebuah hadis bahwa Rasulullah itu tidak pernah mencontohkan, tidak pernah membacakan surah Al-Lahab di dalam sholat itu. Nah, bagaimana tentang itu Ustaz? Apakah memang tidak dianjurkan atau boleh dibacakan? Berarti kalau kita membacakan di dalam sholat Al-Lahab di dalam sholat, berarti kita tidak mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah tidak pernah yang saya pahami seperti itu. Bagaimana dengan itu, Ustaz? Baik, saya secara pribadi saya belum membaca bahwa apa namanya, membaca surah Al-Lahab itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan tapi ini saya pernah dengar bahwa ada yang mengatakan kenapa itu jangan dibaca ketika sholat sebagai pemuliaan kepada Rasulullah agar
Rasulullah tidak sakit hati ketika kita senantiasa membaca ayat yang menjelaskan bahwa paman beliau itu celaka. Kan Abu Lahab itu paman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi ini surah kan sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Abu Lahab meskipun beliau adalah meskipun dia adalah paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita baca sejarah itu kita akan lihat sepak terjang Abu Lahab itu seperti apa. Ketika Nabi mulai mengumpulkan keluarganya di Bukit Sofa, maka dia adalah orang yang mengatakan tabban laka ya Muhammad, celaka engkau wahai Muhammad. Sampai kemudian Allah turunkan surah ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, untuk menegaskan bahwa yang celaka itu bukan Nabi Muhammad tapi Abu Lahab. Dan jelas permusuhan Abu Lahab terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh tidak kira-kira? Wallahu alam, kami pernah dengar dari beberapa guru kami tidak masalah membaca surah. Tidak masalah. Tidak masalah membaca surah Allah. Meskipun itu tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah. Tidak ada penekanan yang tegas juga bahwa itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang menghindari membaca itu hanya sebatas berpandangan bahwa itu menyakiti hati Nabi, karena yang dijelaskan di surah tersebut adalah paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagaimana yang kami katakan tadi, Pak Basri, sepak terjang Abu Lahab ini jelas. Ya, dia tidak seperti Abu Thalib. Ya, dia tidak seperti Abu Thalib yang meskipun tidak masuk ke dalam agama Islam, tapi Abu Thalib itu senantiasa membantu dakwah Nabi Muhammad. Nah, ini satu lagi, Ustaz.